Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 21 Agustus 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai kehidupan kita yang tentunya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada hari ini, 1 Tawarik pasal yang ke-19. Biarlah firman yang kita baca memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian kitab suci yang kita baca hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam doa Sabtu pagi. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah umat Tuhan yang dengan kesungguhan hati memanjatkan setiap permohonan doa kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu yang setia dalam berdoa. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, mari Engkau mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami, serta dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal yang ke-19 ini judul perikop Alkitab Bahasa Indonesia tertulis Daud berperang melawan Bani Amon dan Bani Aram. Kenapa kisah ini dituliskan? Ya, sama seperti pasal sebelumnya, pasal 18 ya. Seperti ayat yang ke-6 menjelaskan bahwa Daud mendapatkan kemenangan oleh karena Tuhan, ya. Dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. 1 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-6b. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, termasuk juga ketika pasal yang ke-19 Daud berperang melawan Bani Amon dan Bani Aram. Tuhan ingin menunjukkan betapa berkuasanya Tuhan untuk melakukan banyak hal, termasuk karya Tuhan melalui umat yang dipilihnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kematian Raja Bani Amon dalam teks yang kita baca hari ini, Daud berniat meneruskan persahabatan itu dengan anak Nahas. Tetapi maksud baik Daud dicurigai oleh kaum pemuka Bani Amon dan Hanun bin Nahas. Ayat pertama sampai yang ketiga menuliskan hal itu. Daud sendiri dipermalukan oleh mereka dengan cara menghina utusan Daud, yakni separuh janggut dipotong dan pantatnya diekspos. Ya. Sebagai raja yang bijak, Daud mengizinkan utusannya menumbuhkan janggutnya. Barulah menghadap kepadanya. Tersinggungnya Daud ditanggapi Hanun dengan maju berperang, ia beserta Bani Amon dan segenap tentara Aram. Daud mengutus Yoab, panglima perangnya, untuk menghadap serangan itu. Bersama dengan adiknya Yoab, adik Yoab adalah Abisai, ia mengatur strategi perangnya untuk berperang disertai dengan harapan kepada Tuhan. Akhirnya Yoab bisa memukul kalah tentara Aram dan membuat Bani Amon juga melarikan diri. Tidak puas dengan kekalahan mereka, Bani Amon menyewa tentara Aram dari daerah lain. Dengan strategi perangnya, Daud maju berperang dan mendapat kemenangan besar atas tentara Aram. Kekalahan orang-orang Aram memaksa mereka berdamai dengan Daud dan berjanji tidak akan membantu Bani Amon. Salah satu unsur penting untuk memenangi peperangan adalah strategi yang jitu dan tepat sasaran. Sangat diperlukan dalam sebuah pertempuran atau peperangan. Namun kemenangan Yoab, panglima Daud, demikian juga Daud sendiri, bukan karena kehebatan mereka, melainkan tangan Tuhan yang perkasa menyertai Yoab dan Daud. Hal ini merupakan
betapa pentingnya peranan Tuhan atas kehidupan umatnya. Dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita, baik secara pribadi maupun gerejawi, ditumbuhkan rencana dan strategi yang matang. Namun jauh lebih baik lagi jika pelayanan kita diperkenan oleh Tuhan. Perkenan Tuhan tidak lepas dari motivasi yang tulus. Marilah kita menyadari bahwa hidup dan pelayanan kita adalah milik Tuhan. Karena itu lakukanlah dengan setia tanpa bersungut-sungut. Doakanlah setiap rencana yang kita buat kepada Tuhan. Mintalah kepadanya supaya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan pada hari ini. Kembali kami dapat belajar firman-Mu, bagaimana kami mau terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan berkati kami dengan hikmat kepandaian, biarlah semua hikmat kepandaian yang dipercayakan Tuhan, kami pergunakan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.